Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para hadirin, utamanya para kiai, para guru ngaji, pejabat pemerintah, para sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, saya cintai, saya menghormati. Semoga adanya silaturahim dan pengajian umum yang dilaksanakan pesantren Nurul Quran, semoga besar dan banyak manfaatnya, diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, silaturahim. Silaturahim, semua kita ini anak cucu dari Adam dan Hawa, cucu dari Adam dan Hawa, berada di rahimnya ibu terus sampai ke Adam dan Hawa, berada sampai ke rahimnya ibu, ada di rahimnya ibu, maka kasih sayang seorang ibu sangat luar biasa. Karena lahir dari rahimnya ibu, maka dari itu kasih sayang ibu luar biasa. Jadi kita nyambung satu sama lain supaya keluar dari rahimnya ibu, lahir, diperintah untuk mengaji sebagai umat Muhammad supaya masuk ke dalam rahimnya Kanjeng Nabi Muhammad. Bil mu'minina raufur rahim, supaya masuk ke dalam rahimnya Kanjeng Nabi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Supaya masuk ke rahimnya Kanjeng Nabi. Bila masuk ke rahimnya Kanjeng Nabi,
otomatis masuk ke rahimnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke rahimnya Allah. Masuk ke rahimnya Allah sampai ke akhirat. Salamun qaulam min rabbir rahim. Salam dari Allah, salam, ucapan salam min rabbir rahim, dari Rabb, dari Tuhan yang rahim. Bila masuk ke rahimnya Allah, bila kita melihat kasih sayang ibu kepada anak luar biasa, tapi bila dibanding dengan rahimnya Allah, sedikit dan sangat sedikit dan sangat sedikit bila dibanding dengan rahimnya Allah. Padahal kasih sayang ibu kepada anak luar biasa, besar, sangat besar, hebat. Tapi bila dibanding dengan rahimnya Allah, sedikit dan sangat sedikit. Betapa besar kasih sayang Allah. Arhamur Rahimin. Arhamur Rahimin. Jadi kita mempelajari tuntunan-tuntunan Allah yang disampaikan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk supaya masuk ke rahimnya Kanjeng Nabi, sehingga sekaligus masuk ke rahimnya Allah Subhanahu wa taala, sampai ke akhirat dikawal sehingga masuk ke dalam surga, memperoleh dari Allah kedamaian, kesejahteraan. Salamun qaulam. Salam maknanya keselamatan, ucapan. Salam maknanya kedamaian. Salam maknanya kesejahteraan, zahir batin. Kesejahteraan ini dari mir rabbir rahim. Sallallahu ala Muhammad. Yang kedua, di atas panggung ini tertulis dan pengajian umum. Silaturahim dan pengajian umum. Jadi silaturahim tidak ada kelanjutan apabila tidak masuk ke rahimnya Kanjeng Nabi. Hanya di dunia. Tapi bila masuk ke rahimnya Kanjeng Nabi, maka akan memperoleh sampai ke akhir rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kumpulan-kumpulan, partai-partai, grup-grup, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi, kelompok-kelompok tidak ada artinya sampai ke akhirat kalau di dalam tidak ada orang yang nyambung, tidak ada orang yang soleh atau orang yang nyambung dengan orang yang soleh, yang nyambung terus dengan Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada yang menyeterek atau tidak ada yang mengarahkan, baik zahirnya atau batinnya. Ya, kelompok ini katanya Sayyidina Umar, tidak ada nilainya kelompok-kelompok kalau di dalam tidak ada orang yang saleh yang nyambung dengan Allah lewat kenabian, kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kedua, ini pengajian
pengajian umum. Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk memperoleh ilmu, untuk belajar ilmu, untuk memperoleh ilmu, mengaji, mencari ilmu, maka akan dimudahkan oleh Allah jalan ke surga. Surga zahir, surga batin. Ilmu apa? Ilmu yang telah diberikan oleh Allah lewat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diteruskan dengan para sahabat, tabi'in, tabi'in sampai kepada guru-guru kita ini. Jadi mencari ilmu yang telah diberikan oleh Allah lewat kanjeng Nabi Muhammad dan lewat orang-orangnya Allah Subhanahu wa taala, zahir dan batin. Fa innal malaikah la tadau ajnihataha ridwan bima sana'a. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya, menaungi, meletakkan sayapnya di bawah ridwan bima sana'a, diletakkan sayapnya di bawah ini karena rela, senang kepada orang yang mencari ilmu, karena yang dicari pengetahuan yang telah diwariskan oleh para nabi, oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai malaikat ridho diinjak sayapnya, merasa senang, ingin diinjak sayapnya karena senang kepada orang yang menuntut ilmu, yang mencari ilmu. Ini penghargaan besar dari Allah, sampai malaikat-malaikat menaungi, sampai malaikat-malaikat yadau ajnihataha, meletakkan sayapnya ke bawah supaya dilewati atau diinjak dengan orang yang mencari ilmu, karena mengharap barakah, senang, ridho kepada orang yang mencari ilmu, karena yang dilihat, yang dicari ilmunya para nabi, ilmunya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat sampai sekarang, mulai dari Nabi Adam, setelah diberi ilmu oleh Allah, diperintah oleh Allah, usjudu li Adam, karena di dalam Adam ada nur Muhammad dan ada ilmu di dalam. Ada nur Muhammad dan ada ilmu di dalam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi bila berhubungan dengan ilmu, sampai sekarang para malaikat datang, para malaikat, ada beberapa malaikat datang karena merasa senang, sampai meletakkan sayapnya karena senang kepada orang yang mengaji, orang yang mencari ilmu. Usahanya yang dihargai oleh Allah, usahanya yang dihargai oleh Allah. Urusan nanti memperoleh banyak atau memperoleh sedikit, itu bagian dari Allah. Seperti orang bekerja, berangkatnya sama-sama pagi, pulangnya sama-sama sore, berangkat ke pantai atau ke laut mencari ikan, berangkatnya pagi, pulangnya sama-sama sore.
tapi padahal kapalnya, perahunya, besarnya sama, pekerjaannya sama, tapi yang didapat tidak sama. Yang ini banyak, yang ini sedang, yang ini sedikit. Seperti itulah orang mencari ilmu, bagian dari Allah. Tapi usaha mengaji, usaha mencari ilmu, ini ada penghargaan yang besar dari Allah. Makanya malaikat-malaikat sampai di akhirat menjadi pembelanya, malaikat-malaikat sampai di akhirat menjadi saksinya, menjadi saksi, menjadi pembelanya malaikat-malaikat, karena yang dicari ilmunya, karena dia yang dicari ilmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau sampai alim, wa innal alima, kalau sampai menjadi orang yang alim, mengenal Allah, makrifah kepada Allah, alim mengetahui apa yang menjadi ridhonya Allah. Alim makrifah kepada Allah, alim mengetahui ini yang diridhoi oleh Allah, ini yang lebih diridhoi oleh Allah, ini yang dimurkai oleh Allah, ini yang hak, ini yang batil. Tahu. Kalau sudah menjadi orang yang alim, tahu kepada Allah dan tahu mencari ridhonya Allah, ilmu tentang mencari ridhonya Allah. Kalau makan ini yang diridhoi, kalau memakai baju ini yang diridhoi, kalau melayani umat ini yang diridhoi, kalau beramal ini yang diridhoi, kalau bekerja ini yang diridhoi, kalau ibadah ini yang diridhoi, dan sebagainya. Dalam segala hal itu namanya alim. Yang berhubungan dengan manusia tahu memberi yang lebih manfaat kepada orang lain. Ini yang manfaat, ini yang lebih manfaat. Ini yang maslahah, ini yang lebih maslahah. Ini bahaya. Tahu. Namanya alim. Tahu apa yang menjadi ridhonya Allah, tahu apa yang menjadi maslahah. Alim namanya. Dia tahu hukum ini, hukum ini, hukum ini, aturan ini, aturan ini. Oh, mengambil hukum yang ini karena ini yang lebih maslahah untuk daerah ini. Tapi untuk daerah itu yang mengambil hukum ini karena situasinya lain. Ini yang diambil, ini yang lebih maslahah. Itu namanya alim. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya daerah sini dengan daerah sana tidak sama caranya melayani. Yang diambil tidak sama. Seperti Imam Syafi'i selama, makanya ada qaul qadim, ada qaul jadid dan sebagainya. Imma ada hadis yang baru atau situasinya baru, ini yang lebih maslahah, ini yang lebih maslahah. Alim namanya. Kalau sampai menjadi orang yang alim, wa innal alima la yastaghfiru man fis samawati wa man fil ardh. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semua memintakan ampun kepada Allah. Semua yang di langit dan bumi memintakan ampun kepada Allah, hatal hitanu fil ma, sampai ikan-ikan yang berada di dalam air. Itu menurut bahasanya masing-masing. Ini penghargaan. Jadi makanya kalau ada orang alim yang meninggal, mautul alim, mautul alam. Meninggalnya orang alim itu adalah matinya alam. Alam ini, agama ini sakit. Jadi karena semua ini menghargai, memintakan ampun kepada Allah. Tergantung bahasanya masing-masing. Kalau manusia bahasanya, ya. Kalau datang ke daerah sana lain lagi bahasanya, lain ke sana lain lagi bahasanya. Kalau hewan lain lagi bahasanya, kalau semut lain lagi bahasanya. Kalau ikan lain lagi bahasanya, bertingkat-tingkat. Kalau semut, makanya Nabi Sulaiman sampai mengetahui perbincangan semut. Termasuk batu-batu ini hidup.
Cuma tingkatan hidupnya tidak sama dengan tingkatan hewan, hidupnya hewan tidak sama dengan tingkatan manusia, bertingkat-tingkat. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi, karena semua ini ada tasbihnya masing-masing. Jadi pohon-pohon ini mempunyai tasbih masing-masing. Makanya apabila diteliti oleh dokter, kalau pohon ini, buah ini mengandung vitamin A, kalau ini B, kalau ini vitamin C, kalau ini vitamin E dan sebagainya, karena memang tasbihnya bermacam-macam. Wa sholli ala Muhammad. Jadi semua yang di langit ini memintakan ampun. La yastaghfiru man fis sama, la yastaghfiru lahu, memintakan ampun untuk orang yang alim. Siapa? Man fis samawati wa man fil ardh, hatta al-hitan fil bahr fil ma, hatta al-hitan fil ma, memintakan ampun. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Fadlul alim alal abid ka fadlil qamar ala sairil kawakib. Keutamaannya orang alim dengan orang ibadah, ini alim ibadah, ini ibadah tapi tidak alim, itu sama dengan, kalau dilihat dari sini, sama dengan terangnya, indahnya bulan dan bintang bila dilihat dari bumi ini. Demikian juga artinya lebih indah, lebih terang, lebih indah, lebih terang bila bulan dilihat dari bumi, bulan purnama, dan bintang-bintang juga terang, tapi bulan lebih terang, lebih indah. Seperti itu gambarannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena ulama-ulama ini warasatul anbiya. Innal ulama warasatul anbiya. Para nabi ini tidak mewariskan dinaran wala dirhaman. Akan tetapi para nabi ini mewariskan ilmu. Mewariskan ilmu. Siapa yang mengambil ilmu warisan ini? Warisan Kanjeng Nabi Muhammad. Warisnya warisan para nabi-nabi, warisan Kanjeng Nabi Muhammad, maka dia telah mengambil keberuntungan yang banyak, keberuntungan yang luar biasa yang tidak terhingga. Ini orang mencari ilmu sampai kepada orang yang alim, ulama. Mencari ilmu ini sunnatnya semua para nabi. Mencari ilmu sunnatnya semua para nabi. Mulai nabi sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Kanjeng Nabi pernah wahyu, lama tidak turun. Kanjeng Nabi selalu menunggu, mencari, akhirnya turun lagi. Jadi mencari tuntunan Allah, mencari yang dari Allah, ilmunya Allah, tuntunan Allah, ini sunnatnya semua para nabi. Makanya Nabi Musa sampai tapa tirakat karena ingin memperoleh tuntunan, memperoleh ilmu, memperoleh ajaran yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah senang kepada orang yang mencari ilmu. Karena orang yang mencari ilmu itu walinya Allah. Makanya orang apabila meninggal ketika mencari ilmu, wa istimewa di surganya Allah. Karena orang mencari ilmu ini walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia dicari ilmunya Allah. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa sudah diberi kitab Taurat. Dia masih mencari ilmu, mencari Nabi Khidir, mencari Nabi Khidir.
sallallahu alaihi Muhammad. Mencari Nabi Khidir. Padahal sudah diberi Taurat, ini masih mencari Nabi Khidir. Karena memang nabi-nabi ini diberi kelebihan masing-masing oleh Allah. Kalau Nabi Adam ini kelebihannya, kalau Nabi Ibrahim ini kelebihannya, kalau Nabi Musa ini kelebihannya, kalau Nabi Daud ini kelebihannya. Diberi kelebihan masing-masing yang memang semuanya saling menyempurnakan, saling melengkapi. Walaqad faddalna ba'dhan nabiyyin ala ba'd. Allah memberikan kelebihan yang tidak sama kepada nabi-nabi, memberi kelebihan masing-masing, dan semua itu saling menyempurnakan, saling melengkapi. Makanya kalau ada ulama ini dengan itu tidak sama. Kalau ulama ini ininya yang hebat, kalau ulama ini ininya hebat, itu saling melengkapi. Karena kesempurnaan hanya ada di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama'u ummati ka'ambiyai Bani Israel. Ulama-ulama umatku sama dengan Nabi Bani Israel. Makanya ulama ini diberi kelebihan ini, yang ini diberi kelebihan ini, yang ini diberi kelebihan ini. Ini tidak bisa dibenturkan, karena ini saling menyempurnakan untuk semua umat. Tidak bisa dibenturkan. Kelebihan ini diberi kelebihan lain. Ulama ini diberi kelebihan lain. Yang ini diberi kelebihan lain lagi. Seperti para nabi, para rasul. Jadi makanya ulama tidak bisa dibenturkan, karena memang saling melengkapi, saling menyempurnakan dengan yang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga manfaat. Nabi Musa mencari Nabi Khidir. Nabi Khidir pun sampai sekarang dia datang kepada majlisnya ulama, aulia solehin datang, ikut mendengarkan, ikut berkumpul. Jadi kadang-kadang Nabi Khidir ini kadang-kadang dia memberikan, kadang mengambil, datang ke majelis-majelis, datang ke negara ini, datang ke negara ini, datang ke daerah ini, berkumpul di majelisnya ulama sampai sekarang. Karena senang dengan apa yang penghargaan dari Allah yang akan diberikan kepada orang yang mencari ilmu. Kadang-kadang yang tidak Khidir, ya, apa katanya orang rumah saya itu derma Khidir, itu yang tidak mau ngaji. Padahal Khidir walaupun sudah Khidir masih ngaji tetap sampai sekarang ngaji. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga manfaat. Bergembiralah, beruntunglah, berbahagialah bagi pencari ilmu, mencari tuntunannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga manfaat. Semoga apa yang saya sampaikan manfaat, barakah. Ini juga ada tulisan Nur Quran. Ada Al-Quran. Ini sumbernya semua dari Al-Quran. Al-Quran ini mencakup, ada syariah di Al-Quran, tarikah yang diajarkan oleh Al-Quran, makrifah, hakikat, semua berada di dalam Al-Quran. Mencari, belajar makrifah, isinya Al-Quran, ingin memperoleh enor-enornya Al-Quran, ingin mengetahui Al-Quran, maknanya Al-Quran, tafsirnya Al-Quran, takwilnya Al-Quran, enurnya Al-Quran, asirnya Al-Quran, kandungannya Al-Quran, dan sebagainya. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena Al-Quran ini penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad penyempurna dari nabi-nabi sebelumnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kayak kita berdoa, Allahumma arhamna bil Quran
waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Tapi Al-Quran jangan sampai seperti orang yang munafik. Bila membaca Al-Quran orang munafik, tidak ada sitrum hatinya, tidak ada kecintaan, atau tidak ada ta'zim, atau tidak ada hormat, tidak ada getaran di dalam hatinya bila membaca Al-Quran. Jangan sampai. Makanya Al-Quran ini Al-Quranul Azim. Walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anal Azim. Ini Fatihah dan Al-Quran Azim. Jadi membaca Al-Quran karena Al-Quran ini azim, maka di sini dalam membaca Al-Quran harus menghormat, mengagungkan Al-Quran agar memperoleh kandungannya Al-Quran, esirnya Al-Quran, nur-nurnya Al-Quran, cahaya Al-Quran. Karena orang yang di dalam dadanya, di dalam dirinya ada Al-Quran, tidak disiksa, tidak akan disiksa di barzakh, tidak akan disiksa di akhirat. Karena ada sitrum di sini, ada cahaya, ada kalamullah, pantulan. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya jangan sampai seperti orang munafik, lisannya tapi di dalam hatinya tidak ada. Walaupun mengetahui, hanya yang diketahui, hanya yang hafal Bismillahirrahmanirrahim, muliakan. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Bila orang membaca Al-Quran dengan ta'zim, dengan cinta, dengan hormat dan sebagainya, bila ingin memperoleh, karena Quran ini juga disifati karim. Karim maknanya mulia. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu. Barang siapa ingin memperoleh kemuliaan Al-Quran, karim juga maknanya dermawan, kedermawanannya Al-Quran, maka harus bersih hatinya. Makanya la yamassuhu, harus bersih. Makanya wudu zahir dan batin. Ingin memperoleh esirnya Al-Quran, nurnya Al-Quran, kandungan Al-Quran, harus bersih hatinya. Karena Al-Quran ini musafir kemana-mana. Musafir berjalan, Al-Quran ini musafir. Apabila ada tempat yang bau, kembali dia. Apabila ada tempat yang bersih, harum. Misalnya sekarang Al-Quran ini ayat, misalnya ada ayat yang ayat ini mau datang kepada kita, yang ayatnya misalnya ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Misalnya lahul musyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila bi kalimatillah dzalika huwal fauzul azim. Satu ayat ini misalnya, ayat yang saya baca berapa ini, ayat ini yang akan datang. Karena mau ayat ini, ada ayat ini jalan ke sana, musafir ke sana, tapi tertutup hatinya, kembali. Atau tidak siap, kotor hatinya, kembali. Tapi kalau bersih,
selalu menyiapkan untuk Al-Quran, untuk ayat-ayat Allah. Kalau sampai ayat ini yang menjadi tamunya, orang itu akan menjadi walinya Allah. Alladzi la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau yang datang ayat innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, ini akan menjadi orang yang istiqomah dengan Allah. Dia tidak mau kalau tidak karena Allah, istiqomah dengan Allah. Tidak mau kalau tidak karena Allah. Mau menolong orang, mau diam di tempat kalau tidak karena Allah, tidak mau. Mau tidur kalau tidak karena Allah, tidak mau. Mau makan kalau tidak karena Allah, tidak mau. Mau berbuat ini tidak karena Allah, tidak mau. Tidak mau. Tidak mau. Tidak mau. Istaqomu. Mau menjadi ini, mau menjadi itu, tidak mau kalau tidak karena Allah. Dia tidak mau menomorduakan Allah. Istiqamah. Allahumma shalli ala Muhammad. Moga manfaat. Tapi sholat sekarang karena Allah, besok sholat juga, sholat sunnah tidak karena Allah, tidak istiqomah. Di sini istiqomahnya Rabbuna Allah, karena Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kalau pindah dari amal ke amal, pindah dari perbuatan ini ke ini, itu namanya mencela-mencela. Tapi kalau pindah ke kanan ke kiri, pindah-pindah, tidak menyimpang selalu karena Allah, itu tetap istiqomah namanya. Misalnya sampean biasa sholat tahajud, sholat atau sholat duha, mau berangkat sholat duha, ada orang yang perlu pertolongan, di pinggir jalan ada orang yang jatuh, sampean tidak sholat duha menolong orang yang jatuh, itu tetap istiqomah karena sampean tetap menolongnya karena Allah. Jadi istiqomah ini tetap karena Allah, karena Allah, lillah wa fillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Lillah, fillah, billah, terserah, tergantung tingkatan keistiqomannya. Pokoknya nungguin pengiran. Moga-moga manfaat, moga-moga barakah. Jadi Al-Quran ini mendatangi manusia ini. Ayat ini mendatangi fulan, ayat ini mendatangi fulan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena makanya kalau mau tidur jangan sembarang tidur, takut ada tamu ayat ini yang datang. Takut ayat ini yang datang. Kalau ditutup atau kotor atau bau hatinya, karena hati kalau sudah buruk hatinya, malaikat tidak tahu ke hatinya manusia. Tapi kalau buruk, malaikat tahu ini bau, tidak enak rasa baunya. Sallallahu ala Muhammad. Semoga kita ini memperoleh barakahnya Al-Quran. Jadi Al-Quran ini karim, mulia dan memuliakan. Ada orang memberi kepada orang, tapi yang diberi ini tidak dimuliakan. Contoh, nih ambil, itu tidak memuliakan. Tapi Al-Quran karim, memberi, dermawan, yang diberi dimuliakan. Itu karim namanya. Memberi, yang diberi dimuliakan. Ada orang memberi, bel, ini ambil, tidak memuliakan. Kalau Al-Karim selain dermawan, memberi dan memuliakan, itu karim namanya. Sallallahu ala Muhammad. Al-Quran juga disifati dengan Al-Majid. Innahu laqur'anum fi, ada lagi qaf wal Al-Majid. Majid ini sudah sampai kepada puncaknya. Jadi kalau belajar ilmu puncaknya, jadi sudah sampai kepada puncaknya.
Makanya tidak bisa dikejar Al-Qur'annya. Karena sudah sampai di puncaknya. Tidak bisa membuat semisal dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an sudah sampai kepada puncaknya. Ada lagi disifati Hakim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalina ala siratim mustaqim tanzilal. Ini Hakim digandeng dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Hakim yang penuh dengan hikmah. Hakim penuh dengan hikmah. Ini bagian dari maknanya. Kalau ingin tambah-tambah maknanya, ya cari di tafsir-tafsir Al-Qur'an. Ngaji kepada ustadz-ustadz, ngaji kepada kiai-kiai, ngaji kepada ulama-ulama. Ini yang saya sampaikan ini sedikit, sangat-sangat sedikit. Kalau ingin lengkap tambah-tambah lagi, belajar. Tapi karena melihat ingin memperoleh ridhonya Allah. Karena Allah senang kepada orang yang mengaji, senang kepada orang yang mempelajari tuntunannya. Karena Allah, bukan mempelajari tuntunan supaya ingin masyhur, supaya ingin jadi apa. Jangan. Allah, jangan menomorduakan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hakim ini juga pemegang kendali. Jadi kalau ingin hati ini terkendali, akal terkendali, kelakuan terkendali, hal terkendali, ini Al-Quran ini pengendalinya. Ini pentingnya mempelajari tuntunan Al-Quran, tuntunan Allah, agar ada yang mengendalikan. Jadi hakim penuh dengan hikmah, hakim ini pengendali. Makanya digandeng dengan Rasul, digandeng dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad termasuk salah satu para utusan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan manfaat. Semoga kayak saya sampaikan barakah. Kita semua berkumpul ini ingin lewat ini yang dituju hanya satu, jalannya lewat pengajian, lewat aulia, lewat para guru, sampai lewat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dituju hanya satu, karena kita karena semua dari Allah, yang bisa menyempurnakan sampai ke akhirat hanya Allah. Jalannya telah diberikan oleh Allah, menurunkan para nabi-nabi sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad, menurunkan para orang-orangnya, yaitu para sahabat, para wali-wali, para ulama, para salihin. Makanya kita memohon setiap hari siratal ladzina an'amta. Siapa an'amta alaihim? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Sudah diberikan jalannya oleh Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.